Jadi si juru kunci itu bilang, masih untung ke ini kawanmu yang satu ini juga nggak diambil. Itu kan waktu si Pauji minta sama orang yang bisa nunjukkan itu harus buka tali pocongnya tuh bang. Karena di dada dia itu, si dada mayit itu ada nomor katanya. Si Pauji itu di depan dia kumat kamit, entah apa yang dibaca saya nggak tahu. Sampai nggak lama tuh tiba-tiba saya di belakang si Pauji. Si Pauji sambil baca sesuatu, tiba-tiba di pangkuan si Pauji ini kayak pocong gitu duduk di pangkuan si Pauji, tapi udah putihnya udah kusam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri bersama gue Gilang. Dan hari ini bakal ada cerita nih dari seseorang yang datang ke tempat angker bersama temennya, itu nyari nomor togel. Jadi di Batam itu udah banyak banget tempat yang dia datengin, tempat-tempat angker yang udah dia datengin. Bahkan dia ini sampai kehilangan temennya di sana. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orangnya. Di sebelah gue udah ada Om Rahmat. Halo Om. Iya bang, halo bang. Thank you Om ya udah datang ke sini. Iya, buat sama-sama mau ceritain pengalaman hidup Om nih. Ini kejadiannya waktu Om masih muda apa baru-baru ini Om? Kejadiannya tahun 2013 tuh bang. Oh dulu ya Om ya. Iya. Berarti ini kita disclaimer dulu sebenarnya ini masa lalu Om ya. Iya betul. Masa lalu yang udah nggak pernah Om lakuin lagi sekarang ya. Udah enggak lagi Bahkan bang. di tahun itu doang katanya ya Ya, ngelakuinnya. saya cuma di tahun itu aja kayak orang gila togel tuh bang. Nah, ini kan kita mau nyeritain tentang kejadian horor. Om datang udah banyak banget nih ke tempat-tempat horor. Katanya Udah. bahkan tempat di Batam ini semua tempat-tempat horor udah datengin sama Om nih. Kalau Buat nyari nomor. iya betul Nomor togel. betul. Oke, sebelum masuk ke cerita Om, boleh nggak kasih tahu sama sahabat lonceng penjelasan singkat aja nih, secara singkat. Togel itu apa sih? Nyari nomor togel itu apa sih? Ntar digunakan untuk apa sih? Iya, togel itu kalau dulu mah ada ya bang, zaman Porkas atau SDSB. Nah, dulu kan ada Porkas, SDSB, ya sama kayak gitu. Kita nyari nomor, nanti nomor itu setelah kita dapat nomor, ya kita pasang. Pasangnya di mana? Waktu itu masih bebas ya bang, masih bebas. Jadi kedai-kedai kopi itu banyak yang jadi bandar-bandar gitu. Oh, jadi kayak lotre nih. Oh, kayak lotre, kayak kalau dulu Porkas, SDSB ya kayak gitu. Oh. Bahkan kalau kita mau, sekarang pun ada, cuma sekarang tuh lebih ke online dia. Di online ya. Lebih ke online itu masih ada. Sebelum saya ini pindah ke Jakarta, kawan-kawan saya itu masih sering kayak gitu. Cuma dia lewat online. Kalau di lotre-lotre kan ininya apa terkenalnya di luar negeri tuh biasanya main lotre. Berarti sama sejenis lotre ya? Sama sejenis lotre. Kalau yang saya pasang itu lotrenya dari Singapura bang. Namanya CG. Oh. Cuma orang lebih taunya dia togel. Namanya itu CG gitu. Oke, Om, ini yang terakhir sebelum masuk ke cerita nih Om. Katanya sampai kehilangan temen. Jadi setelah kita banyak tuh bang mendatangi tempat-tempat angker, saya dapat informasi dari si Abbas, teman saya, kalau ada tempat yang sangat angker di salah satu tempat bang. Nah, waktu kami bertiga ke sana, mungkin ada kesalahan dari si Pauji atau mungkin dia sompral bang istilahnya. Waktu selesai itu pada hari kedua, si Pauji itu hilang. Oke, ini ditahan dulu Om ya ceritanya. Dan buat sahabat lonceng yang penasaran sama ceritanya Om Rahmat, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada di skip-skip. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, langsung subscribe Lonceng Misteri biar Lonceng Misteri itu makin cepat 1 juta subscriber. Dan Om Rahmat, ini langsung kita mulai Om ya ceritanya. Siap bang.
Waktu itu saya masih di Batam ya Bang ya. Saya punya teman 2, namanya si Pauji sama si Abbas. Nah, saat itu si Pauji sama si Abbas itu memang sengaja nyari saya karena satu keperluan. Kan waktu itu saya bawa angkot tuh Bang di sana. Dia nanya, "Mat, bisa anter nggak? Anter kemana?" Saya bilang, "Udah pokoknya nanti saya tunjukin aja tempatnya." Itu malam, dia memang sengaja nyari saya. Karena kita udah kenal nih, udah lama, udah saling tahu nih. Akhirnya saya antar, ternyata mereka itu ke salah satu tempat, namanya itu Seladi. Seladi itu seperti telaga atau bendungan nih, dam gitu Bang, besar tuh. Saya kaget, loh kok kenapa ke sini? Kita mau cari nomor, pokoknya udah kamu duduk aja lah, ikutin aja gitu. Jadi kalau kita di jalan raya ini di atas Bang, Seladi ini di bawah jalan raya. Jadi saya sudah turun mobil itu di aspal, jadi parkir itu di bawah aspal, turunlah. Saya bertiga itu turun sampai ke bawah tepat di pinggir dam itu, Seladi itu. Jadi si Pauji sama si Abbas ini udah ngeluarkan nih keperluan. Dia udah bakar hio Bang, dia tancapkan, terus dia bikin kopi, dikasih kopi itu di depan ada hio itu, ada kopi itu di situ. Harus ngeluarkan juga mangkok kecil itu dikasih bunga-bunga. Terus saya tanya, "Ini mau apa? Mau ngapain?" "Aku mau cari nomor," katanya. Wah, saya bilang, cari nomor togel, kamu udah ikutin aja. Jadi mereka berdua ini duduk bersila di pinggir danau itu Bang, pinggir dam itu, duduk bersila. Karena saya tidak tahu maksud mereka tuh sebenarnya mau cari togel, akhirnya situ saya nggak ikut bareng sama mereka nih, yang 2 ini, karena dia itu orang 2 ini duduk di depan, saya di belakang mereka. Saya bawa tikar, saya gelar tikar, saya tidur. Udah saya tidur, itu urusan mereka, karena saya nggak tahu mereka mau ngomong. Udah tidur saya. Udah lagi tidur, enak-enak tidur. Saya nggak tahu yang dilakukan mereka itu apa. Lagi tidur, saya dibangunkan. Sama si Pauji sama si Abbas ini dibangunkan. Mat, bangun. Ada yang datang, dia bilang. Karena si Pauji sama si Abbas itu bisa dibilang dia punya kemampuan untuk melihat hal-hal seperti itu Bang. Ada yang datang. Kan kita mah nggak tahu yang datang itu siapa. Cuma di tengah dam itu, air dam itu kayak air mendidih bergejolak gitu Bang, bluk di dam itu bergejolak gitu. Saya kaget kan, kok kelihatan air itu ada gelembung-gelembungnya. Ada yang datang katanya. Udah, saya nggak tahu nih mereka ini apa. Cuma saya lihat mulut si Pauji itu kayak kumat kami, entah dia ngobrol apa saya nggak tahu. Karena saya di belakang dia si Pauji itu angguk-anggukan kepala gitu. Udah ceritanya itu kan. Udah nggak lama dia komunikasi dengan penunggu di sana itu udah selesai. Akhirnya ayo kita pulang. Tuh mau sekitar subuhan lah. Akhirnya kita pulang. Di tengah jalan saya tanya tuh, karena saya nggak bisa melihat, toh mereka yang bisa melihat. "Bang, jadi tadi yang datang itu siapa?" saya tanya dulu. Kamu nggak tahu Mat? Ya enggak lah, orang aku nggak lihat. Kalau kamu mau tahu, itu sosok penunggu Sungai Ladi itu, dam Sungai Ladi itu keluar. Dia sosoknya manusia setengah ular. Wah, tapi kan kita mah nggak bisa lihat, mereka yang bisa lihat. Sungai Ladi itu tempat bisa dibilang angker, karena kalau ada pembunuhan itu dibuang ke sana. Jadi cukup lumayan angker nih. Dari awal situ saya nggak tahu apa yang dikasih sama penunggu itu, karena memang pada tujuan awalnya itu memang cari nomor togel tuh Bang. Saya nggak tahu. Udah cerita pulang,
Sampai mungkin ada 2-3 hari kemudian datang lagi tuh kawan saya 2 itu. Tapi sekarang saya sudah tahu, karena yang awal ini saya nggak tahu kalau tujuan dia mau cari togel. Datang dia ngajak ke satu tempat. Yaitu kuburan panjang, Bang. Bisa disebut kuburan panjang karena kuburan itu mungkin panjangnya nggak wajar, Bang, nggak normal. Itu lebih dari 5 meter. Si kuburan panjang itu adanya itu di pemakaman umum Setemiang. Kalau di Batam itu semua Setemiang. Si Pak Uji itu bilang, kita sekarang di sini karena aku udah ngomong nih sama orang pintar, orang yang tahu. Aku yang di depan, kalian berdua di belakang. Jadi si Pak Uji yang nyanggupin nih, Bang. Yang nyanggupin dia yang di depan. Jadi ini makam panjang nih, makam panjang, si Pak Uji duduk paling depan bersila. Paling depan si Pak Uji, saya berdua di belakang sini. Itu sampai saya nggak tahu jam berapa. Ya namanya kita di tengah makam. Ya sedikit banyak kita mendengar hal-hal yang nggak benar lah, Bang. Kayak perempuan ketawa segala macam. Itu terdengar. Kayak orang berkelabat gitu, kelihatan. Si Pak Uji itu di depan dia. Di depan dia kumat kamit, entah apa yang dibaca saya nggak tahu. Sampai nggak lama tuh tiba-tiba saya di belakang nih, di belakang si Pak Uji. Si Pak Uji ini lagi bersila gini sambil baca sesuatu. Kan kita mah cuma ngikutin nih. Si Pak Uji sambil baca sesuatu, tiba-tiba di pangkuan si Pak Uji ini kayak pocong gitu duduk di pangkuan si Pak Uji, tapi udah putihnya udah kusam. Tapi betul-betul, wah baunya menyengat itu, Bang. Jadi sosok mayat itu udah lama lah, Bang. Itu baunya menyengat. Saya yang duduk di belakang udah nggak kuat nih muntah. Saya udah muntah duluan karena bau. Wah baunya udah nggak bisa dibayangkan, nggak bisa diceritakan. Saya muntah, si Abbas muntah, si Pak Uji yang di depan yang tiba-tiba si sosok ini kayak gini nih, Bang. Nih, tiba-tiba sosok mayit ini tiba-tiba di pangkuan dia. Itu kan waktu si Pak Uji minta sama orang yang bisa nunjukkan itu harus buka tali pocongnya tuh, Bang. Karena di dada dia itu, si dada mayit itu ada nomor katanya. Gila, saya bilang. Itu mayit udah lama, baunya udah nggak bisa dibayangkan. Saya sampai muntah, si Abbas muntah, si Pak Uji pun muntah. Itu si sosok pocong itu diangkat, dilemparkan sama si Pak Uji itu. Dilempar langsung, dia lari duluan. Karena dia udah nggak kuat. Dia sendiri yang lihat sosok itunya. Kondisi pocong itu udah kayak apapun, dia yang lihat. Gagal itu, Bang. Gagal tuh, karena kaget tuh ya. Iya, jadi gagal, nggak dapat nomor sama sekali karena si Pak Ujinya nggak kuat. Nggak kuat dia, nggak kuat buka tali pocongnya ini. Yang di sini kan nggak kuat. Wah, baunya nyengat banget. Berarti itu kayak tadinya harusnya di dalam kuburan, pindah tuh kayak ininya Pak Uji ya. Saya nggak tahu sosok itu datangnya dari mana. Tiba-tiba ada di pangkuan si Pak Uji. Seakan-akan pindah ya? Iya, dia di pangkuan si Pak Uji, ya disuruh sama Pak Marno namanya itu untuk buka talinya di pinggang itu karena di dadanya itu ada nomornya. Udah, itu kan di antara sela-sela makam tuh biasanya suka ada jalan tuh, Bang. Jadi kita lari sampai di keluar area makam di mana mobil itu parkir. Udah, itu sambil narik napas sudah kami bertiga tuh. Sampai mobil, akhirnya keluar pelan-pelan dari area makam itu, Bang. Udah pulang ceritanya tuh, nggak ada hasil. Mungkin ada seminggu kemudian ngajak lagi untuk cari nomor togel ini, Bang. Bisa dibilang, kalau mungkin saya bilang sombong ya, Bang. Untuk di daerah Batam tuh daerah mana sih yang angker yang nggak pernah saya datangin? Ini orang 3 ini udah gila judi, Bang, gila togel. Jadi setiap daerah-daerah angker itu didatangin semua. Jadi kalau di Batam tuh ada yang namanya Jembatan Barelang. Menjadi ikon kota Pulau Batam, Jembatan Barelang. Itu dari jembatan 1 sampai jembatan 4. Saya tidur di bawah jembatan, Bang.
Waktu itu saya sama berdua tuh sama si Pak Uji sama si Abbas di jembatan 4. Waktu saya tidur nggak lama itu didatangi sosok laki-laki. Dia pakai pakaian serba putih, nyuruh saya bertiga pulang. Nyuruh pulang. Kalian jangan nyari di sini. Ini bukan tempat buat kalian. Asal kalian tahu, inilah pintu gerbang menuju kerajaan pantai selatan. Saya disuruh pulang tuh bang, sama sosok itu. Jadi semacam diusir lah sama sosok itu. Setelah sosok itu ngomong, kita bertiga naik tuh ke atas dari jembatan 4, naik ke atas. Udah nggak hasil lagi itu hari, nggak ada hasilnya lah cari nomor. Sampailah pada satu ketika mungkin saat itu ini yang dapat informasi si Abbas. Dia dapat informasi itu di Tanjung Uban bang. Daerah Tanjung Uban itu di luar kota Batak. Itu ada makam keramat. Cuma di situ itu harus orang 3. Si Abbas itu tahu, tapi dia nggak berani sendiri. Akhirnya si Abbas manggil si Pauji sama saya nih, bertiga nih, menyiapkan segala macamnya untuk pergi ke Tanjung Uban. Lumayan jauh tuh dari Batam ke Tanjung Uban tuh. Jadi kita ke Pelabuhan Pungur, dari Pelabuhan Pungur naik speedboat sampai Tanjung Pinang, dari Tanjung Pinang naik mobil nyampe ke Tanjung Uban, kilometer 24, Batu 24 disebutnya Batu 24. Dia bukan kilometer, Batu 24. Nyebrang ya, harus nyebrang ke Tanjung Pinang. Dari Batam nyebrang Tanjung Pinang baru naik mobil ke Batu 24. Setelah semuanya itu udah kita rencanakan, selesailah kita sampai di Pinang, Tanjung Pinang, naik angkot. Itu tempat yang dituju itu Batu 24 itu berhenti di pinggir jalan, tepat di depan itu hutan bang. Jadi udah pinggir jalan, hutan, di pinggir hutan ini ada sebuah rumah kecil tuh. Rumah kecil, ternyata rumah itu dihuni juru kunci dari makam keramat itu. Kunciannya ya. Sampai kita ngobrol nih keperluan kita, bahwa kita mau ke makam yang ada di hutan tuh. Si kuncennya bilang, kalau kalian mau masuk makam, tunggu nanti setelah maghrib baru boleh masuk. Kalau kalian sudah masuk, apapun yang terjadi, jangan balik lagi, terus aja jalan. Jadi kalau ada apa-apa di jalan, jangan balik lagi, terus aja jalan. Ditunggu tuh bang, sampai waktu maghrib itu datang kan. Gak terasa lama nunggu, ngobrol itu sama bapak itu, kita disuguhi kopi segala macam kan, kita bawa juga perbekalan ngopi segala macam sampai nunggu maghrib. Maghrib itu datang, masuklah kita ke situ. Ke hutan tuh. Jadi dikasih obor tuh bang. Terus kita penerangan waktu itu masih HP jadul bang. Jadi kan ada senternya juga tuh HP. Jalan dah, kita masuk pelan mungkin dari pinggir hutan itu sampai sekitar 200 meteran. Itu kita nemu satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan. Ini kan jalan setapak nih bang. Ini jalan setapak, ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Itu ada 2 makam. Pak Uji ini kan bisa dibilang dia punya kemampuan untuk melihat makhluk-makhluk itu. Di senternya tuh makam itu bang. Makam itu tulisan Cina tuh. Di nisannya itu. Tulisan Cina tuh. Jadi makam orang Cina entah siapa nggak tahu. Akhirnya setelah makam itu lewat, mungkin setelah kita lewat ada 50 meteran lah di depan, itu ada sosok yang lagi duduk. Sosok pakai baju putih, pakai topi caping, topi bambu. Cowok berarti nih? Pakai topi bambu. Kan ini jalan setapak nih. Dia duduk itu kakinya kayak gimana ya? Kakinya itu menghalangi jalan. Wah, di center tuh sama si Pak Uji itu. Kalian tunggu di sini. Saya yang mau ngomong sama dia. Didekatin, entah apa yang diobrolin sama si Pak Uji sama sosok itu. Akhirnya si sosok laki-laki ini yang pakai topi caping ini dia menggeser kakinya.
yang tadinya si kaki ini menghalangi jalan tuh digeser. Seperti ngasih jalan tuh. Lewatlah kita tuh. Lewatin laki-laki ini. Iseng. Dilihatnya sama si Abbas itu laki-laki itu udah nggak ada. Kalau saya tuh udah nggak berani nengok ke belakang, Bang. Udah tuh laki-laki itu datang dari mana kan kita nggak tahu. Tiba-tiba dia menghalangi jalan seperti tidak ngasih jalan. Lewatlah, udah lewatin laki-laki itu. Sampai kita nggak tahu jaraknya berapa. Itu sampai kita berada posisi di tengah hutan tuh, Bang. Itu udah terasa itu. Karena kita udah merasa capek jalan itu. Nyampe lah di tengah hutan tuh. Pas di tengah hutan tuh nggak jauh. Di tengah-tengah itu, di sebelah kanan, itu ada sebuah kayak pendopo gitu, Bang. Bangunan. Dia udah pakai atap nih. Pakai tiang-tiang kayak gini, tiang 4 gini kan. Nah, di tengah-tengah bangunan ini ada makam 2. Makam pertama, makam kedua. Nah, di ujung makam ini ada pohon besar nih, Bang. Pohon besar. Jadi makam 1, 2 ada pohon besar. Si makam ini nisannya dibungkus kain hitam, dua-duanya. Tidak jauh nih dari makam nih, mungkin ada di seberang makam tuh ada sumur. Ada sumur, terus si sumur ini dikasih dinding ya. Itu pakai terpal, masih ingat saya pakai terpal di sekeliling. Cuma jaraknya nggak ini, mungkin ada 50 apa 60 cm lah terpal dinding itu. Situ tuh ada sumur. Terus ada gentong tuh buat nampung air, ada sumur. Setelah sampai nih, Bang, cuci muka segala macam, ambil wudhu lah. Nah, ambil wudhu, duduk tuh di makam itu. Karena kan kita mau berangkat itu, Bang, udah persiapan semuanya. Jadi kita kan tuh bawa buku Yasin nih, Bang, surah Yasin. Kita baca Yasin di situ. Kirim Al-Fatihah tuh sama makam-makam penghuni makam itu. Cuma ada suara yang jatuh dari atas. Karena kan atap itu udah pakai seng tuh kan. Pem gitu 1 kali. Tapi benda yang jatuh ini kita nggak tahu karena nggak ada bendanya. Cuma suara bem itu ada. Nggak lama setelah kita lagi asik mengaji, nggak lama terdengar suara perempuan itu di arah sumur ketawa. Ya perempuan ketawa lah gitu, Bang. Udah kita nggak hiraukan tuh, Bang. Kita asik aja ngaji di situ. Udah itu nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, kita udah berapa kali balik tuh baca surah Yasin, misalnya yang ngirim lah sama yang di situ. Udah berapa balik. Sampai besok paginya tuh, Bang. Besok pagi. Kita kan tidur tuh setengah tidur, setengah enggak lah. Besok pagi, si Pak Uji ini sama si Abbas ini dia ngorek-ngorek makam. Mana tahu ada sesuatu. Si Pak Uji itu langsung ngomong, udah ngorek-ngorek makam tuh. Wah, katanya nggak ada apa-apa. Setan-setan di sini mah dungu, katanya gitu si Pak Uji itu. Setan-setan dungu mana nggak ngasih duit, katanya. Nggak ngasih nomor, gitu maksud dia. Udah balik, Mat. Ya udah, saya balik tuh. Keluar tuh dari hutan nih pagi-pagi, Bang. Jalan keluar. Sampai di tempat juru kunci itu. Juru kunci itu nanya, kemana? Mau pulang? Dikasih enggak? Gitu kan. Jadi kita yang tadinya mau pulang nih, mau nyebrang nunggu mobil, nggak jadi. Ngobrol lah dulu sama juru kunci itu. Nggak ada, Bah, yang ngasih. Emang kamu bikin apa? Ya kita siapa nah bikin tawasulan di makam itu. Ya kamu mau cari kayak gitu pakai cara kayak gini, katanya. Ya nggak gitu caranya kalau memang mau cari yang kayak gini. Sekarang gini aja, kamu cari arak putih sama rokok lisong, rokok besar tuh, Bang. Arak putih sama rokok lisong, udah. Salah satu dari kalian carilah arak putih. Jadi setelah si juru kunci ini ngomong nyuruh nyari arak putih sama rokok besar, rokok lisong tuh. Akhirnya saya balik tuh, Bang. Balik ke arah Tanjung Pinang, karena kalau di Tanjung Uban tuh yang lebih dekat ke Tanjung Pinang. Yeah. Balik saya ke Tanjung Pinang nyari barang itu. Ya orang 2 itu tinggallah sama
si juru kunci itu. Mungkin ada 1 jam, 2 jam lebih lah, mau 3 jam. Akhirnya udah saya membawa apa yang diminta sama si juru kunci ini nih. Dapat nih arak putihnya. Dapat nih arak putihnya sama rokok besarnya itu. Dan nyampe di situ, nanti kalian tunggu lagi sampai habis maghrib baru masuk lagi. Jangan dibaca ini nih. Ini tuh nggak perlu dibaca katanya. Sambil nunjuk ke arah buku Yasin itu bang. Ini nggak perlu dibaca. Jadi dia ngomong, ini nggak perlu dibaca, ini kasih nih. Dikasih sama dia amalannya tuh. Ini nanti baca waktu kamu berada di makam keramat itu. Yang dikasih itu si Pak Uji. Ditulis tuh sama si juru kunci itu. Dikasihkan sama si Pak Uji. Ini suratnya. Jadi kayak mantra gitu dia tulis. Kasihkanlah sama si Pak Uji. Kita tuh bertiga nunggulah bang. Maghrib lagi. Sampai tepat itu selesai adzan mungkin. Maghrib udah gelap, matahari udah terbenam. Dikasih lagi tuh lampu minyak. Tapi lampu minyak yang tempel gitu bang. Yang kaleng tuh diisi minyak. Bawa ini katanya. Jalan. Masuk lagi nih ke hutan. Tapi perjalanan itu nggak perjalanan malam pertama ya. Kita ketemu dengan satu sosok. Itu nggak ada. Sampai kita tiba di makam keramat itu. Dari si kuncen ini kan ditulis di kertas. Jadi dipeganglah sama si Pak Uji itu. Si Pak Uji lah yang baca ini. Dia bulak balik baca itu. Kan kita mah bisa dibilang si Pak Uji yang pegang itu. Bulak balik, jadi kita cuma liatin, kita juga baca, liatin bertiga nih, duduk bertiga, kita lihat di sini si Pak Uji di tengah, si Abbas di sana, kita lihat, kayak kita ikut baca. Nah, yang malam kedua ini ketika dikasih mantra untuk dibaca, itu udah benda jatuh dari atas itu bukan sekali itu bang, nggak lama, lagi gitu. Tapi kita udah istilahnya karena ini udah terjadi dari awal malam pertama tuh. Cuma malam kedua ini lebih intens ya bang. Godaannya itu. Lagi asik kita tuh baca. Itu dari kamar mandi. Itu suara air. Kucupak air tuh. Pak gitu. Orang-orang kayak orang mandi itu. Percikan air. Gitu. Kan kita membelakangi nih, kita duduk di sini. Nah ini kamar mandi ini kita punggungin di belakang kita nih. Cuma terdengar suara seperti orang mandi. Kan di situ tuh ada gentong, ada gayungnya tuh, orang mandi. Si Pak Uji tuh bilang, stop berhenti. Ada orang mandi di belakang. Kita tuh baca mantra itu berhenti bang, sebentar. Karena dengar suara cipratan air di belakang ini, di belakang kamar mandi ini. Nah setelah si Pak Uji ngomong kayak gitu, itu kita berhenti. Berhenti, nggak lama, kita ngelirik ke belakang. Kita bertiga itu udah, istilahnya udah barengan gitu. Barengan, lihat ke belakang, itu pas di kamar mandi kan cuma disekat sama terpal tuh, sepinggang lah terpal tuh. Itu perempuan, rambutnya tuh gimbal. Rambutnya tuh gimbal. Dia tengah sibuk mainkan air mandi. Perempuan itu. Cuma kita lihat nih posisi rambutnya ini. Dia sedikit memunggungi kita. Cuma rambutnya kelihatan gimbal. Dia sedang asik mandi perempuan ini. Gak lama nih perempuan yang lagi asik mandi ini. Dia menggeser tubuhnya. Yang tadinya setengah membelakangi kita. Jadi dia posisi miring gini bang. Kita tuh di sini. Si perempuan ini yang tadinya kayak gini nih, gini dia. Disitulah semua kami bertiga berteriak bang. Karena si perempuan ini, gimana saya mau ngomong ya bang? Buah dada dia tuh kok juntai ke bawah. Si buah dada dia tuh juntai ke bawah. Wajahnya itu kayak nenek-nenek. Rambutnya gimbal, wajahnya kayak nenek-nenek. Buah dadanya itu menjuntai ke bawah. Dia asik kayak mandi aja. Padahal kita liatin itu dia mandi. Kita udah kaget di situ. Itu mungkin ada lebih dari 3 menit itu.
Dia asik mandi itu kita ngelihat melongo itu, sosok itu. Mungkin waktu malam pertama ada sosok yang tertawa. Tapi nggak ada wujudnya. Ini nggak ada yang tertawa tapi wujudnya jelas. Berdiri di kamar mandi, mainkan air dengan sosok yang seperti itu. Wah, si Pak Uji itu udah bilang, dah biarin aja nanti juga, asal penting nggak ganggu. Udah lanjutkan. Terus Pak Uji itu, lanjutkanlah. Karena kita nggak tahu nih Bang, posisi sudah jam berapapun kita nggak tahu. Kita cuma punya lampu teplok ya Bang. Nah, HP kita itu udah baterainya udah habis tuh Bang. Jadi si senter itu udah nggak bisa dipakai karena nggak ada listrik di situ mau ngecas HP itu. Udah habis baterai, cuma ngandalkan lampu teplok itu. Entah kita itu di situ tuh sudah nggak tahu jam, udah nggak bisa lihat jam. Udah nggak bisa lihat jam. Jadi udahlah gitu. Kalau aku bilang, Ji, aku udah ngantuk, aku mau tidur. Aku bilang, ya udah kamu tidur aja duluan. Jadi makam ini kan 2 Bang. Nah di antara makam ini kan ada sela-sela nih. Aku posisiku tuh di tengah. Di sela makam ini antara 2 makam posisiku di tengah. Nah si Abbas di sebelah kanan, si Pak Uji di sebelah kiri. Saat itu jadi nggak tahu yang dilakukan mereka itu apa. Jadi saya udah pakai jaket tuh ditutup aja muka tuh. Karena banyak nyamuk tuh Bang. Udah ditutup muka tuh, tidur sampai saya terbangun saat terdengar suara orang minta tolong gitu. Saya terbangun, kaget. Ternyata si Abbas ini kakinya tuh waktu tidur dia tuh terangkat Bang. Kakinya itu terangkat seakan-akan dia mau ditarik. Oke. Saya lihat si Abbas itu minta tolong. Tapi saya sendiri, posisi saya sendiri, kakinya tuh nggak jauh beda dengan kaki si Abbas. Jadi kaki saya itu di atas seperti ada orang yang narik. Saya lihat ke arah tempat si Pak Uji. Si Pak Uji itu nggak ada. Wah, saya bilang, nggak ada posisi si Pak Uji itu di tempatnya itu nggak ada. Tapi saya nggak mikir waktu itu, nggak mikir si Pak Uji itu di mana. Yang saya pikirkan posisi saya kaki udah terangkat. Tapi berasa ada yang megang, Bang? Berasa ada yang megang. Cuma wujudnya nggak ada. Iya, berasa ada yang megang. Ya? Berasa ada yang megang. Orang saya coba kaki itu kan terangkat, saya coba tarik seperti ada yang nahan, Bang. Si Abbas tuh malah dia udah minta tolong karena dia berusaha sampai megangin ujung makam si Abbas ini, karena dia merasa udah kaki dia udah ditarik. Jadi saya udah merasa ditarik, saya lihat si Abbas sudah dia minta tolong, mat gitu kan. Saya udah itu dari situ saya baca apa yang saya bisa. Saya baca aja. Saya baca berulang kali itu apa yang saya bisa sampai pada akhirnya kaki saya itu seperti dibanting, Bang. Jadi seperti dilepaskan tapi dibanting. Lepaskan, boom gitu kan. Nah sama dengan si Abbas. Udah tarik napas, udah menenangkan diri lah. Saya udah menenangkan diri. Saya tanya tuh sama si Abbas ini, Bas, si Pak Uji kemana? Nggak tahu. Nggak tahu kemana, kata. Kok dia nggak ada? Nggak tahu. Si Abbas cuma menjawab nggak tahu. Orang kita nggak tahu itu posisi jam berapa. Hanya saja saya tuh, udah sini Bas, akhirnya. Kita itu agak tidak lagi di antara makam nih tidur nih, tapi sebelah sini. Jadi ini makam, kita tidur di sini karena agak luas tuh. Udah Bas, kita di sini aja. Jadi udah kita udah berdempetan sama si Abbas tuh duduk di situ, nggak bisa tidur, Bang. Udah ginilah Bang, saya bilang. Baca aja apa yang kamu bisa. Ini posisi udah tengah malam. Kita mau pulang pun udah susah. Mau pakai apa kita pulang? Kalau kita pulang nih pakai lampu teplok ini, takutnya lampu ini kena angin di jalan gelap, udah selesai. Duduk kita berdua di situ. Sampai pada akhirnya kita maksakan diri untuk tidur. Sebenarnya tidur bukan tidur, Bang. Orang kita nggak bisa tidur. Tapi pada akhirnya saya tertidur
dalam jangka waktu yang dekat lah. Tidur pendek lah. Bisa dibilang tidur ayam gitu, pop gitu sendiri. Itu dalam tidur itu seperti nyata bang. Satu sosok kayak gorila. Hitam, matanya hijau. Itu tangannya itu mau nyengkram ke muka saya bang. Ini kayak muka, ini tangannya itu gini. Tapi tangannya itu besar berbulu. Jadi tangannya gini mau nyengkram saya gini. Itu di tangannya itu bang. Itu jelas itu sampai sekarang saya masih ingat itu. 4 angka itu 1113 angkanya merah. Saya sampai sekarang masih ingat tuh nomornya 1113 merah di sini tuh. Itu setengah, kalau dibilang tidur saya tidak tidur, tapi kalau dibilang tidak tidur saya nggak merasa kalau si sosok itu datang. Cuma dalam dia itu cuma gini aja dia. Seperti memperlihatkan deretan angka di tangan. Saya langsung kaget, saya langsung duduk. Tapi tidak ada siapa-siapa. Saya lihat si Abbas. Itu udah terdengar dia suara irama tidurnya, udah ngorok dia. Wah kok cepet banget si Abbas tidur. Udahlah. Cuma dari situ saya nggak bisa tidur bang. Karena terbayang tangan yang gitu besar. Hitam nih, tangan ini hitam. Itu di depan saya tuh. Dengan angka yang tertera. Sampai pada akhirnya tuh terdengar suara motor apa mobil lewat tuh. Motor mobil lewat kan berarti udah mulai ada aktivitas di jalan tuh kan. Wah, sampai saya tunggu akhirnya udah mulai agak pagi. Udah mulai ini namanya di hutan nih suara burung udah mulai terdengar, berarti kan udah mulai pagi. Udah subuh ya. Udah subuh tuh. Saya bangunkan lah si Abbas. Bas, bangun Bas. Bangun tuh. Udah bangun duduk saya berdua. Udah ngobrol sama si Abbas ya tentang kamu mimpi apa Mat? Gitu kan. Si Abbas nanya, kamu mimpi apa? Gak mimpi saya bilang. Karena saya yakin saya ngomong gak mimpi, si Abbas pun akan melakukan hal yang sama. Okay. Saya tanya si Abbas, kamu mimpi apa Bas? Gak ada katanya. Udah. Karena udah orang yang biasanya cari togel itu sudah seperti itu bang. Oke. Kalau misalnya dikasih mimpi itu nggak boleh dikasih tahu. Iya. Oh kenapa kalau dikasih tahu? Ya bisa jadi nomor itu nggak keluar bang. Gitu. Ya. Si Abbas nggak mau saya nggak mau ngomong, si Abbas pun nggak mau ngomong. Udah saya tunggu pagi itu sampai datanglah. Udah kelihatan nih, udah terang nih matahari, udah terang. Keluarlah dari hutan, ketemu dulu nih sama si juru kuncinya. Bah, saya pergi bertiga, tapi pulang saya berdua. Kawan saya kemana? Saya tanya itu sama si juru kuncinya. Si juru kuncinya jawabnya, kamu tanya aja itu sama temanmu yang satu. Loh, saya kaget bang. Saya disuruh nanya sama si Abbas. Kamu aja tanya sama temanmu itu, apa yang dia lakukan? Saya tanya lah si Abbas itu. Bas, apa yang kamu lakukan sama si Pak Uji? Si Abbas itu terdiam sesaat bang. Dia nggak langsung jawab. Ya kamu ngomong. Walau bagaimanapun si Pak Uji kawan kita. Kita berangkat bertiga, pulang pun harus bertiga. Barulah si Abbas itu mau cerita bang. Kalau waktu saya tidur, mereka itu sakit perut dan mau BAB. Itu mereka BAB tidak jauh dari kamar mandi. Karena nggak ada tempat BAB. Jadi di balik kamar mandi yang disekat itu, mereka BAB di situ. Si penguasa hutan itu, si penguasa makam itu nggak seneng kalau mereka itu udah ngotori tempatnya. Oh gitu. Jadi si juru kunci itu bilang, masih untung ini kawanmu yang satu ini juga nggak diambil. Maksudnya diambil gimana, Mbah? Udah, nggak usah kamu tunggu, nggak usah kamu cari. Nanti juga dia kawanmu itu pulang sendiri. Oh gitu. Sampai saat ini, saya di sini saya tidak pernah tahu lagi kabar si Pauji itu kayak gimana. Tapi kemungkinan udah pulang ya? Nggak tahu bang. Sebelum saya berada di sini nih, di Jakarta nih, saya sudah tidak tahu kabar si Pauji. Semenjak kejadian itu, si juru kuncinya itu bilang, nggak usah kamu cari nih temanmu, nanti juga dia pulang sendiri. Oke.
Nah, sampai saat ini saya nggak pernah bertemu sama si Fauji. Apa dia pulang atau enggak, saya nggak Tapi tahu. keluarganya nanyain nggak sama Om? Kan keluarga dia di sana, di Lombok, Bang. Keluarganya di sono ya? Kita nggak punya akses untuk ke keluarga itu, nggak ada. Iya. Namanya waktu itu si Fauji merantau, saya merantau. Sebelum saya pulang nih ke sini, saya tanya nih sama si Abbas, kamu ada kabar si Fauji? Nggak ada sampai sekarang. Jadi lebih jelasnya itu si Fauji itu diambil oleh itu atau nasib si Fauji itu kayak gimana, saya sudah nggak tahu. Hanya saja kesalahannya itu, kata juru kunci itu, kan pada hari pertama ketika kita tidak dikasih nih, tidak ada nomor nih, si Fauji ini menantang. Iya, ngomong yang ini ya. Bahwa setan-setan di sini setan dungu. Yang keduanya, lah si Fauji ini BAB di tempat itu. Saya bilang sama si Abbas, kenapa kamu nggak diambil sama kayak si Fauji? Aku BAB tapi aku kubur katanya. Oh. Si Fauji itu enggak, ditinggalkan gitu aja. Sudahlah Bang, dari situ tuh udah selesai tuh urusan. Kita nggak bisa lagi mau nyari si Fauji kemana. Akhirnya saya pulang tuh sama si Abbas tuh. Bahwa dalam diri saya, dalam pikiran saya mau nyari si Fauji kemana. Itu saya nggak tahu. Saya pulang. Saya berapa kali waktu sudah nyampe Batam, nanya sama orang-orang yang ngerti tentang masalah ini. Nyari keberadaan si Fauji. Orang-orang itu bilang nggak usah ditunggu. Saya nggak bisa mengatakan si Fauji ini mau balik atau nggak usah ditunggu. Kalau menurut dia itu kayak saya bahasanya itu gini Bang. Kalau saya terawang, dia itu posisi dia itu gelap, nggak tahu di mana. Orang yang saya datangi, berapa orang yang saya datangi untuk nanya keadaan si Fauji, mereka nggak bisa lihat. Om Rahmat udah berusaha ya buat nyari si Fauji ternyata ya. Pas balik ke Batam udah berusaha buat nyari sebenarnya. Buat berusaha udah nyari si Fauji. Tapi ya mereka udah bilang nggak usah ditunggu. Jadi kawanmu itu nggak bisa di Terawang itu gelap katanya. Posisi dia di mana itu nggak bisa. Nggak tahu ya di mana. Jadi hari Jumat tuh saya keluar balik, kan saya masih ingat dengan sebuah kejadian di mana tangan besar yang mau menyengkram wajah saya dengan nomor yang tertera itu Bang. Hari Jumat balik, hari Sabtu saya pasang nomor itu 100.000. 11.13. Pasang nomor. Saya pasang nomor itu hari Sabtu. Terus? Nggak ada keluar. Ya. Besok kan pembukaan nomor CG Singapura itu kan Rabu, Sabtu, Minggu. Oke. Hari Minggu kan saya bawa angkot. Hari Minggu itu kan saya bawa angkot. Saya dapat charteran orang Singapura keliling kota Batam Bang. Satu harian saya keliling kota Batam. Saya mau masang nomor tuh gimana? Udah sepanjang jalan tuh sambil ngantar orang Singapura tuh udah mikir. Tapi karena saya dapat charteran, ya lumayan duitnya kan kita bawa orang Singapura. Itu udah hari Minggu itu udah belum sempet saya pasang tuh nomor tuh. Pulang nih habis selesai ngantar orang Singapura ini ke hotel, saya mampir di kedai kopi. Saya lihat tuh kan ada bukaan hari ini, periode sekian bukaan. 11.13 nomor itu keluar urutan pertama, hadiah utama. Kalau misalnya saya pada saat itu harus memilih, mungkin saya memilih tidak bawa charteran itu Bang. Nomor 1 kan kalau togel Singapura itu dia hadiahnya nomor 1, 2, 3, hadiah keempat, hadiah kelima. Itu nomor 1 paling atas. Itu berapa duitnya Om? Kalau pasang 1.000 itu hadiahnya 2 juta Bang. Wah. Waktu itu Om rencana mau masang berapa tuh? Hari Sabtu saya pasang 100.000 tentu tidak akan jauh dari situ Bang. Kalau 100.000 dikali 2 juta udah berapa tuh Bang? Wah. Itu saya pegang nih uang dolar Singapura dikasih sama yang nyarter saya. Lemes Bang. Orang itu udah jelas itu saya di kedai kopi itu berhenti ngopi, saya pandangin itu nomor angka tertera itu 11.13. Jadi kayak gimana? Mungkin saya pikir ini bukan rezeki saya pikiran. Ini mungkin bukan rezeki, ya sudahlah. Saya mendapatlah rezeki dari orang Singapura ini. Saya berpikir ini Gusti Allah menyelamatkan saya. Karena daripada nasib saya seperti si Fauji.
Sampai saya kembali ketemu nih sama si Abbas. Ternyata nomor dia juga keluar, Bang. Nomor si Abbas ini. Mimpi kan si Abbas punya mimpi, saya punya mimpi. Cuma kan kita nggak tahu. Cuma yang si Abbas ini keluar dia nomornya hiburan. Nomor 5. Kalau nomor 5 itu pasangnya 1000. Itu dapatnya 125. Itu yang punya si Abbas. Saya ketemu sama si Abbas. Keluar Mat nomor kamu. Keluar saya bilang. Berapa nomor itu? 11, 13. Kamu pasang? Enggak. Lah kenapa? Aku dapat charteran. Seharian ini ngantar-ngantar orang Singapura. Dia langsung dikeluarkan tuh Bang kuponnya. Nih Mat. Kan kita ada sobekan kertas segini. Itu di kedai kopi itu. Di situ kan tertera beberapa angka yang keluar. Saya samakan nih. Kupon si Abbas sama hasil keluar. Itu keluar si Abbas. Nomor 5, hadiah 5, nomor 5, hadiah. Cuma ya nggak banyak. Cuman si Abbas masang tuh. Masang. Oh, dapat dia tapi. Iya. Cuman nggak banyak. Nggak banyak. Sampai sudahlah saat itu saya mulai sama si Abbas nih. Udahlah nggak usah nyari-nyari nomor lagi, gitu kan. Karena yang punya kemampuan ini kan sebenarnya yang punya kemampuan memanggil. Kalau misalnya memanggil kalau kita sama di satu tempat nih kan si Pauji yang bisa manggil. Kayak gimana Bang, dia manggil dimasukkanlah ke tubuh si Abbas nih. Dia manggil dimasukkan ke tubuh si Abbas. Jadi kayak gimana ya? Dia panggil dimasukkanlah ke tubuh si Abbas. Bisa narik dia. Nah, jadi kita yang ngobrol tuh. Saya tanya karena pernah satu kejadian saat itu saya bertiga itu nyari di daerah Bukit Mata Kucing. Itu terkenal itu angker itu Bang. Ditarik di Batam tuh. Ditarik sama si Pauji. Dimasukkanlah ke si Abbas. Saya tanya. Dia mau ngasih. Kalau kamu memang mau, tapi ada timbal balik. Aku kasih kamu. Lah kamu mau nggak ngasih aku? Kayak gitu. Nah, yang diminta dia anak ayam. Kalau bahasa orang yang biasa gitu, anak ayam itu kan bisa dibilang anak kita, Bang. Aduh. Kalau dia minta anak ayam itu sama dengan minta anak kita. Anak kita. Dia minta anak ayam. Kalau anak ayam biasa mah nggak ada harganya, Bang. Nah, ini anak ayam itu bisa diibaratkan anak kita. Nggak jadilah. Iyalah. Si Daji, kalau kamu sanggup ya kamu terusan, nah kalau aku enggak. Akhirnya udah dibuang lagi sama si Pauji si Abbas ini. Sampai beberapa tempat saya datangi sebelum si Pauji hilang itu banyak sebenarnya di kota Batam itu yang saya datangi. Kalau bisa dibilang daerah angker mana yang saya tidak didatangi kami bertiga demi nyari togel ini. Nyari togel itu. Tapi emang kebanyakan tembus berarti. Saya pernah Bang nyari waktu itu dapat nomor. Saya dapat duit 9 juta. Zaman dulu tuh. Nah, 9 juta gede. 9 juta. Tapi yang namanya duit setan dimakan hantu Bang. Nggak jelas dia duit itu larinya kemana. 9 juta waktu itu saya dapat tuh. Nah setelah si Pauji itu nggak ada, saya tuh mulai gimana ya Bang, bisa dibilang kita mau ngejar-ngejar pun udah bisa dibilang ujung tombaknya udah nggak ada. Iya. Sampai saya dikasih tahu sama seseorang, kamu nggak perlu jauh-jauh. Kalau kamu mau cari nomor, cari aja di sekitaran kamu rumah yang kosong, rumah kosong lah. Dia udah lama rumah itu kosong. Itu di antara pintu kamu tidur. Jadi ini misal pintu nih Bang. Nah kita tidur tapi posisi kita itu setengah badan ke dalam, setengah badan keluar. Ya, tapi harus pakai bantalnya itu dari sapu lidi. Nah, itulah saya coba. Saya tidur itu waktu masih gila-gilanya nomor tuh Bang. Saya tidur di rumah, saya nemu rumah kosong. Saya bawa lilin. Jam 12 lewat saya masuk tidur di situ.
Kayak orang gila nomor itu bang. Itu coba lah bayangkan saya harus bawa sapu lidi itu. Tidur itu jadi kita tidur kepala itu di bantalnya itu sapu lidi bang. Saya tidur tuh itu kejadian yang kedua itu kayak bisa bilang kejadian kedua. Karena waktu di hutan angker itu kan kaki saya ditarik. Itu di rumah kosong itu kaki saya ditarik bang. Tapi wujudnya jelas. Itu saya lihat wujud itu wujud nenek-nenek. Tapi apa mukanya itu penuh luka sayatan mukanya. Dia ngangkat kaki saya, terus ditarik. Saya kaget, saya ambil itu si sapu lidi ini, saya sabetkan sama nenek-nenek ini, udah. Hilang lah. Nenek-nenek itu bilang, udah dari situ saya kabur. Dari rumah kosong itu saya kabur karena udah nggak bagus lagi. Mimpi nggak dapat, mimpi togel nggak dapat, gangguannya sudah jelas. Makanya orang yang ngasih tahu sama saya tuh kan bilang, kamu cari rumah kosong, bawa sapu lidi. Nanti kalau ada sesuatu kamu sabetkan sapu lidi itu. Terus? Iya udah disabet nih. Terus nggak dapet apa-apa? Ya gimana nggak ada yang jelasan kita udah kaget duluan bang. Harusnya gimana? Harusnya setelah kayak gitu harus emang tidur di situ lagi apa gimana ya? Ya mau tidur di situ pun udah mental udah jatuh duluan bang. Iya sih. Udah mentalnya udah jatuh duluan kan waktu saya dikasih tahu kalau terjadi sesuatu pakai itu sapu lidi itu untuk nyabet itu. Sabet. Terus nggak dikasih tahu lagi instruksi. Nggak dikasih tahu lagi. Yang kejadiannya ketika kaki saya ditarik saya sabetkan gitu dia udah hilang. Dari situ saya udah kabur lah. Karena udah nggak mungkin lagi saya teruskan. Udah kabur. Sampai ceritanya saya belum gimana ya, belum insaf, belum jerak gitu. Sampai saya ketemu sama orang. Orang ini ngasih bisa dibilang orang ini ngasih info agak sedikit gila bang. Tapi saat itu kalau memang diakui ini sebuah dosa mungkin dosa lah bang. Jadi nih bang, hari Jumat orang ini ngasih tahu saya, kamu mau pasang nomor, nanti hari Jumat kamu taruh kertas kosong di bawah sajadahnya imam. Wah gila ini orang ini. Ini masuk akal nggak masuk akal bang. Terus ya nanti kamu lihat kalau sudah orang Jumatan keluar, kamu lihat hasilnya pasti ada sesuatu. Waktu itu kita memang lagi gila-gilanya togel bang. Udah nggak mikir itu mau dosa mau enggak. Jumatan tuh saya pertama tuh masuk ke masjid. Sajadah imam tuh saya buka, saya taruh tuh kertas tuh. Kertas lembar kosong. Udah saya duduk tuh Jumatan itu paling belakang. Sampai nunggu itu Jumatan selesai. Jumatan selesai orang-orang udah sepi nggak ada. Saya ambil itu kertas tuh. Di bawah bawah sajadah imam itu. Udah, saya bilang. Saya temuin nih. Jadi sama-sama supir kawan saya itu. Saya temuin. Saya udah Jumatan. Ini kertasnya. Sama kawan saya itu, si kertasnya itu dia masukkan nih ke air, bang. Wah, memang apa namanya ya? Susah, bang. Kalau belum rezeki ya susah. Nggak ada. Kata kawan saya ini kalau nanti akan terlihat tulisannya itu, tapi itu nggak ada. Udah kayak orang gila itu, bang. Orang sholat Jumat, imam itu kita sih sampai akhirnya itu, bang. Terakhir itu saya nyoba, saya disuruh cari kelapa, bang, batok kelapa nih. Tapi batok kelapa ini kan ada batok kelapa nih, bang. Kan batok kelapa ini ada matanya. Biasanya batok kelapa itu ada matanya 3, 2. Lah saya suruh dicari batok kelapa yang matanya 1. Itu saya sampai ke pasar tuh, bang. Kan ada orang jual kelapa itu, saya obrak-abrik gitu kelapa itu cari batok kelapa. Aduh, cari batok kelapa yang matanya 1. Kata tukang kelapa, lu nyari apaan sih? Gila. Tapi ya itu tadi nggak nemu. Sampai akhirnya udah saya capek sendiri gitu, bang. Kita bisa dibilang kita cari nomor togel, hasilnya itu belum tentu hasil,
Tapi udah habis duluan. Habis Bang, untuk ya kita untuk persyaratan aja udah berapa Bang? Iya. Untuk persyaratan, belum kita untuk apa? Transportasi. Setelah nggak ada si Pauji, nah si Abbas pun sudah mulai jarang ngajak, jarang nyari. Jadi berhenti dengan sendirinya karena saya nggak ada kawan lagi. Perlahan-lahan saya mulai memperbaiki diri. Ya sudah, tidak lagi masang togel, tidak lagi nyari-nyari togel. Saya pikir sudahlah, semuanya sudah harus diakhiri. Berarti ya udah akhirnya berhenti dan sekarang udah nggak pernah gitu-gitu lagi Om ya, udah hidup baik-baik aja dan pokoknya lancar terus Om sekarang di rumah sehat-sehat terus. Amin, amin, makan jangan telat apa jangan lupa Om. Dan makasih banyak Om ya udah nyeritain ini sama teman-teman di rumah dan sama aku juga, dan buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa di like videonya, dan buat yang mau cerita datang langsung ke sini itu caranya gampang banget. Kalian bisa klik link di deskripsi di bawah video ini atau bisa ke Instagram kita di @loncengmisteri. Ya, akhir kata gue Gilang izin pamit. Om Rahmat juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.